Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan sambil jalan boleh. Mau nanya, boleh Pak? Oke, silakan Ibu. Mau Pak? Nggih, Tadi boleh. kan yang penjelasan Bapak yang pertama tuh yang sebelum yang ini, yang ada garis level, terus dia belum kena levelnya, baru mendekati udah balik. Nah di sebelah kirinya itu kan juga ada kayak pantulannya, tapi nggak ditunjuk kenapa ya Pak? Yang mana Ibu? Yang di Yang yang tadi kan ini udah mau turun nih ke bawah, tapi belum Heeh. kena sama Ya, level selanjutnya, dia udah berbalik. ya. Sedangkan kalau dilihat dari ciri-ciri dia kendala pembalikan, Mm-mm, dia nggak ada kayak pengurangan loss momentum, nggak ada. mm-mm. Terus tiba-tiba kadarnya langsung aja berubah gitu di tengah-tengah. Ya, jadi Multi eh, itu nggak ada. yang menjadi ciri juga pembalikan, satu dia mendekati levelnya, kemudian mulai ada penolakan, di situ mulai ada penolakan, bisa saja nanti berbalik. Ya, karena ini Tapi belum ada langsung di gitu ya. tren. Ya, jadi misalkan di levelnya ini ternyata tidak ada ciri-ciri yang banyak di sana, artinya tidak ada ciri yang banyak. Kemudian di Hmm. levelnya ini tiba-tiba sebenarnya di levelnya ini sudah ada penolakan. Penolakan kalau sudah hampir sama atau sama dengan bodinya itu sudah cukup kuat ya. Penolakan yang Kalau, panjang sumbunya itu sama atau bahkan lebih besar dari bodinya itu sudah penolakan yang panjang. Dan kalau yang sudutnya di atas kok nggak dihitung sih Pak tadi? Misalnya dia ada sudutnya berupa tendon tapi yang posisinya ke atas. yang mana Ibu? Yang tadi yang dia pas mau turun terus nggak belum kenal ada bayi kan sebelah kirinya diambil level yang lebih di bawahnya itu Yang yang mana masih ini? setengah jalan Oh, setengah jalan. yang tadi masih setengah jalan tadi tanggal berapa ya Yang yang tanggal berapa? pertama kalau bapak jelasin itu Yang pakai apa tadi? Pakai emas apa pakai apa tadi? Saya lupa itu. kayaknya Yang pakai masih apa? SAU sih Hmm? SAU XAU. tadi jadi XAU kayaknya enggak ada, Bu. Yang mana, Bu ya? Saya juga lupa ya. tadi awal-awal Atau mungkin di oh iya pak boleh peer lain mungkin, Bu ya. boleh nggak Saya coba mungkin peer lain atau gimana? Saya lupa juga. Yang di pasti kalau sini misalkan dia kayaknya mantul itu, dia mulai berbalik itu perhatikan dia selalu berada di levelnya. Yang pertama berada di levelnya meskipun tidak selalu loss momentum, bisa jadi gagal breakout atau bisa jadi sumbunya melewati tapi batal atau jadi berubah warna, itu juga bisa. Atau kalau di bahkan antara itu di antara yang mana? di antara level berbalik tiba-tiba juga bisa ya Bisa sebelum jadi masih di antara level di tengah-tengah mendekati. gitu. Oh, kalau di tengah-tengah ya bisa saja peluangnya, tapi kita kan tidak ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk kan tidak bisa. Artinya tidak bisa kita Oh, gunakan sebagai dasar. Kalau berbalik bisa saja, Bu. Berbalik itu dimanapun oh, bisa. Artinya untuk mengetahui ya, minimal untuk mengetahui tandanya dan bisa kita manfaatkan peluangnya, itu yang kita jelaskan itu. Kalau misalnya di tengah-tengah tidak ada level tiba-tiba berbalik, artinya tidak memenuhi syarat saya gitu. Artinya tidak memenuhi dari yang kita sampaikan. Berarti kita ikuti saja sudah. Enggak usah masuk di situ. Kenapa kok bisa berbalik? Ya kapan saja bisa berbalik. Ya. Yang penting oh. untuk mengetahui market berbalik itu ciri-cirinya yang kita jelaskan itu. Ya, tidak selalu nanti munculnya fix seperti itu enggak. Ada kalanya di tengah juga bisa muncul. Sehingga kalau di tengah itu tidak masuk di klasifikasi kita, kategori kita, ya berarti kita tidak masuk di dalamnya, tidak bisa entry di sana. Gitu ya kira-kira. Kalau misalnya waktu itu Bapak pernah bilang kalau kita habis pakai time frame H1 Ya, selesai sampai H1. ya, Tapi kalau misalnya garis-garis levelnya ngambilnya saya dari H1. Tapi ya. pada saat saya mau entry, saya Tidak lihat bisa, breakoutnya dari H15 tidak gitu. bisa, tidak bisa Bu, beda nanti. Oh, Kalau kita oh menggunakan jadi M15 misalnya, M15 maka kita dasar kita ya M15. Jadi breakout kita di M15, tidak bisa kita di H1 kita tidak ada di M15 ada kita gunakan H1 tidak bisa. Kalau kita di M15 fokus di sana, ada misalkan level di sini, ya kita tunggu kalau dia breakout kita manfaatkan sell dari dasar breakoutnya di M15. Ya di M15 sudah. Kalau kita lari ke tinggi yang
time frame yang lain nanti beda lagi. Jadi pusing jadinya kita itu. Tidak ada pedoman yang kita ambil di sana. Ya, kita kira-kira seperti itu. Jadi pemetaan levelnya juga harus di H15 gitu ya. Iya, jadi sampai selesai. Kalau kita menggunakan M15, ya M15, M15 terus gitu. Sama, Oh, caranya baik. sama. Di atas juga sama. Nanti di atas ada levelnya, kemudian di sebelah bawahnya juga ada levelnya di sini. Sama, di levelnya dia mulai memantul, mantul, mantul. Kemudian sudah mulai berubah warna, bisa saja kita masuk selnya di sini. Yang penting ada dasarnya. Gitu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi ini dari pertanyaan dari Pak Tony ya. Beberapa sell limit, buy limit, dan stop. Kenapa ada banyak? Kenapa tidak sepasang masing-masing? Oke. Jadi boleh Pak, itu namanya alternatif Pak. Kalau mau sepasang kan kita gunakan sendiri ya. Saya ini menyampaikan alternatif di mana di situ kita melihat ada peluang dari levelnya gitu ya. Dan itu tidak harus diikuti persis ya. Makanya yang kita berikan itu adalah membuat satu pemetaan dengan didasarkan pada level yang ada, dengan didasarkan pada pergerakan yang ada. Kita juga nanti bisa milih dan kita juga bisa atur sendiri. Misalkan begini, saya ambil posisi misalkan begini, di bawah di levelnya, nanti kalau ada menentu levelnya di sini misalkan. Di sini menyentuh level di sini saya gunakan, kalau dia breakout di sini saya gunakan sell atau sell stop di bawahnya. Misalkan begini, ini sell stop. Misalkan saya gunakan sell stop dengan dasar apa? Dengan dasar dia melewati levelnya. Ini levelnya di sini. Nah, saya ambil di bawahnya. Di bawahnya levelnya sekaligus ada sumbunya. Saya kasih sell stop di sini. Nah, kenapa enggak kita gunakan sepasang? Kalau sepasang dengan lot yang sama, nanti ngunci namanya. Dan itu akan sangat merugikan kita, akan tambah rugi. Kecuali begini ya, kecuali begini. Kalau sudah saya entrykan di sini pending order sell stop, kemudian tersentuh selnya, kita boleh antisipasi dengan buy stop di atasnya boleh. Di mana kita antisipasi buy stopnya? Di atas levelnya juga. Ya, taruh di atas levelnya, di sini buy stop. Boleh satu-satu juga boleh. Itu pilihan dan kita tergantung bagaimana kita nyaman. Kalau yang di bawah sudah tersentuh, maka buy stopnya bukan buy limit yang di atas ya. Buy stop di sana itu kita gunakan double lot atau lot yang lebih besar. Kalau di bawah misalkan lotnya 0,1, ini 0,2 misalkan begitu. Yang di bawah misalkan ini sell stopnya 0,1. Nah, ini untuk antisipasi ketika dia nanti menyentuh tersentuh, ketika tersentuh sudah kita antisipasi di atasnya, buy stop dengan lotnya lebih besar. Sehingga kalau nanti berbalik ke atas tetap saja bisa profit. Meskipun yang bawah rugi, yang di atas tetap profit. Kalau dia bergerak kuat di atas. Ya, karena lotnya juga lebih besar, pergerakannya juga lebih panjang. Nah, kita tidak bisa gunakan yang berbeda atau kita juga bisa gunakan yang berbeda tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita gunakan sell stop yang di atas buy limit misalkan atau sell limit. Tidak bisa, kita tidak ada peluang, tidak ada level di sana. Limit itu untuk pantulan. Misalkan begini, ya, contoh yang kita ambil tren arahnya ke bawah. Kita mengambil sell stop di sini. Mengambil sell stop ini harus diantisipasi karena berada di bawah. Maka antisipasinya dengan buy stop begini. Ketika dia tersentuh dan kemudian memantul karena berada di tren bawah sudah. Berada di dekat levelnya. Ini berpeluang memantul ke atas. Nah, sebaliknya ketika di levelnya begini, kita bisa gunakan limitnya. Limit untuk pantulan naiknya. Kita bisa gunakan misalnya kalau kita tarik di sini ada di tengahnya ada retracement di sini atau area koreksinya. Di area koreksi ini kita bisa gunakan limit. Kenapa kita gunakan limit sell? Karena limit buy tidak bisa di situ. Limit buy itu hanya bisa ditaruh di bawah harga, di bawah running. Kalau di atasnya harus menggunakan sell limit.
kita manfaatkan koreksinya, bukan pembalikan, koreksi dari levelnya. Begitu menyentuh, nah tujuan kita adalah koreksi ke bawah, baru kita exit lagi. Kenapa tidak sepasang? Ya boleh, sepasang juga boleh, mau berpasang, mau 2 pasang, 3 pasang, itu pilihan karena kita hanya memberikan satu pilihan saja, ya. Di area itulah level-levelnya. Kita bisa sortir, kita bisa pilih mana kira-kira yang mendekati gaya saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak nanti mengikuti. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Ibu Mei. Sebenarnya tipe trading scalping day trading itu sama atau tidak? Beda, sangat beda sekali. Ya, scalping itu ngambil kecil-kecil Ibu ya. Kalau day trading ini targetnya juga beda. Contoh begini ya, saya coba contohkan ya. Kalau scalping itu ngambil koreksi kecil-kecil. Jadi ada scalping, ada day trading ya. Scalping, ada day trading. Nah, scalping ini time frame-nya kecil, M1, M5. Ini sudah dari time frame-nya sudah beda. Nah, sementara day trading ini bisa menggunakan menit di atasnya, bahkan M30, H1, H4 bisa. Jadi kalau kita day trading menggunakan time frame-nya scalping, ya nanti kita banyak bias di sana. Karena target yang day trading ini rata-rata 1 hari selesai. Kalau scalping ini tidak butuh 1 hari, bahkan hitungan menit selesai. Hitungan menit selesai. Karena yang diambil pergerakan kecilnya. Ketika dia turun, kita ambil posisi buy, kemudian naik kecil. Ya, kecil itu paling kira kisaran 30 sampai 20 sampai 30-an ya. Sampai 30-an. Ini beda dengan spreadnya. Sehingga kalau misalkan yang saya gunakan ini 0,1, lot 0,1 yang diambil kira-kira ya 2 sampai 3 dolar. 2 sampai 3 dolar. Bukan terus 20 terus ditambah spreadnya, bukan. Jadi kalau kita hitung, ini sudah yang kita hitung adalah hasil akhirnya dari hasil floatingnya, plusnya itu. Ambil di antara 20-30. Sehingga lotnya 0,1 dapat 2 dolar kita close, dapat 3 dolar kita close. Nah, untuk mendapatkan ini kan cepat sekali. Pergerakannya cepat sekali. Nah, seorang scalping 1 hari bisa ratusan kali transaksi. 1 jam itu bisa banyak sekali transaksinya. Karena satu candle ini bisa dimanfaatkan naik turunnya. Ketika naik kita ambil posisi sell, ketika dia koreksi begini kita ambil buy lagi dengan cepat. Dan begitu dapat pergerakan kecil begini langsung exit selesai. Nah, sementara pada day trading ini akan sedikit lebih banyak. Nah, biasanya day trading lebih besar lagi. Ya, mungkin bisa mencapai 100 hingga 300 pip. Dengan dasar lotnya 0,1 misalkan, ini keuntungan minimal 10 sampai 30 dolar. Ini ya. Nah, nanti beda lagi dengan swing. Swing trading ini satu exit ini bisa ribuan pip. Nah, swing ini biasanya mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sehingga kalau lot 0,1 kita swing dalam 10 hari misalkan, ini bisa 5.000 pip. Artinya dengan lot yang sama, misalkan lot 0,1, 500 dolar. Ya, 500 dolar begini. Beda time frame, beda target, beda waktunya. Ya, cara kecepatannya juga beda. Namanya swing, namanya scalping itu istilahnya adalah ini mengumpulkan sedikit demi sedikit, katanya lama-lama jadi bukit ya. Tapi kalau kita tidak sadar, bukit yang kita buat itu adalah bukit dari pasir. Sehingga dari pagi sampai ketemu malam itu kita dapatnya ya kayak gundukan pasir tadi, kayak gundukan ya, menemukan sedikit-sedikit dari bukit tadi. Bukit dari pasir.
Begitu malam kita masih entry, salah saja, satu kali salah, bisa menghabiskan semua gundukan tadi yang kita buat. Bisa kesapu semuanya. Itu kalau kita menggunakan scalping. Scalping itu banyak sekali transaksinya. Sehingga kalau kita semakin banyak entry, maka peluang jatuh akan semakin besar. Jatuhnya akan semakin besar. Ya, tapi itu pilihan. Kalau kita dirasa itu cocok tekniknya, ya silahkan gunakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari siapa ini ya? Kita menggunakan sell stop dan buy stop berpasangan, apakah harus tetap pakai SL? Kalau lotnya sama, buat apa SL? Tapi kalau kita cocok ya tidak masalah. Jadi SL dan TP itu membatasi kerugian atau membatasi keuntungan. Bagi saya kalau SLTP membatasi ruang gerak. Ya, tentu ini beda ya. Ini relatif ya. Kalau saya terus terang namanya SL dan TP ini membatasi ruang gerak. Membatasi ruang gerak apa? Saya tidak bisa mengekspresikan atau mengambil peluang-peluang lebih cepat dan lebih banyak. Kalau misalkan saya ambil buy, ya ternyata dia masih berpeluang naik, saya tidak bisa. Kalau kita batasi dengan TP, ya dapatnya itu. Memang itu pilihan dan kalau mungkin di awal boleh terapkan seperti ini. Tapi bagi saya membatasi ruang gerak, saya bisa mengekspresikan jauh lebih besar. Termasuk SL, ini membatasi ruang gerak saya. Harusnya saya bisa kasih toleransi sampai berada di mungkin 500-an, karena di SL duluan, maka begitu mensentuh, kemudian kita close sudah, otomatis. Padahal ini hanya menyentuh sebentar, habis itu kembali lagi. Maka namanya SL dan TP ini adalah pilihan. Stop loss itu bukan kewajiban. Dalam trading itu tidak ada kata wajib menggunakan SL. Karena tidak selalu trader itu cocok dengan SL-nya. Tapi membatasi rugi, ya, batasan rugi itu wajib. Membatasi rugi itu beda. SL itu adalah hanya di setting rugi kita di mana. Tapi membatasi rugi itu kita bisa kendalikan sampai di mana. Bahkan kita bisa toleransi naik turunnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Yang lain yang masih belum terjawab, belum tersampaikan, nanti silakan ditanya kembali di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sekali lagi memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.